Halo Sobatku Bisa, gua Rian dan ini Arta kita ketemu lagi di Kok Bisa Podcast episode 4. 4. Yeay. Gue balik lagi nih, Yan. Akhirnya Arta balik Gila. lagi. Akhirnya. Nah, hari ini kita mau ngebahas mengenai sosial media nih dan platform yang lagi hits banget, Apa yaitu TikTok. Oke. Nah, lu setuju gak sih kalau sekarang TikTok itu lagi hits banget tak? Setuju banget sih. Apalagi sekarang yang main TikTok kayaknya bukan anak-anak remaja doang ya. Kita tuh udah sering nemu, gak tahu sih kalau lo. Tapi kalau gue itu tuh udah sering nemu video-video yang masuk ke FYP TikTok gue. Itu bukan hanya anak-anak remaja tapi udah kayak yang udah seumuran kita atau di atas umur kita gitu sih. Kayaknya Jadi- menarik banget sih. Salah satunya kayak fenomena Citayam Fashion Week. Iya itu ya. benar-benar. Kayak siapa namanya Yan ya? Si Conge. Bonge. Oh iya, Bonge. Gimana Bonge. sih? Bonge sama Bonge. JJ ya kalau Bonge nggak salah sama ya. JJ, Bonge sama JJ itu kan kayaknya anak-anak remaja yang bukan dengan niat untuk ngebikin konten-konten yang gimana ya? Kayaknya yang bukan yang diniatin bang. Nggak tahu sih. Bukan ingin terkenal. Iya kayaknya demikian ya. Cuman ternyata turns out tuh mereka bisa terkenal Banget. dengan fashionnya mereka dan bahkan sekarang tuh sampai kayak bikin sampai bikin itu ya. Dia di endorse di mana-mana lah sekarang Iya bisa sih, dibilang iya dan mungkin red card mereka tuh udah puluhan juta sekarang. Oh ya? Tuh dari mana tuh? Ya pastilah. Aja udah masukin mereka loh sekarang. Kita nggak apa-apa nyebut brand di sini. Oh nggak apa-apa ya. Tuh Apa? kameramen tadi ngasih tanda oke gitu ya. Oke, siap. Oke nggak apa-apa. Iya sih. Terus juga itu nggak sih kayak gue ada lihat sih kayak karena video TikTok yang dibikin sama Bonge dan JJ itu sampai fenomena Citayam Fashion Week kan segitunya ya. Segitunya efeknya. Diikutin sama beberapa orang Daerah-daerah. yang ada di luar kota gitu ya. Lo pernah lihat nggak sih itu beritanya? Pernah lihat juga ada di Malang kalau nggak salah, terus ada di Jember. Oh ya? Jadi ya itu fenomena nyebrang trotoar Iya. diikutin. Ada videonya nggak sih? Videonya gue waktu itu pernah lihat sih, tapi di YouTube sih. Oke. Dan itu pun juga diliput lah jatuhnya, bukan yang konten original kayak gitu. Iya. Menarik sih, itu menarik banget karena ternyata hasil karyanya teman-teman atau anak-anak yang tadinya nggak berencana mungkin ya mereka ya untuk bisa FYP dan seterkenal itu, tapi dampaknya ternyata luas ya Yan ya. Iya benar, luas banget. Benar. Luas Menarik banget. sih. Menarik banget sih. Nah gimana nih kalau menurut lo buat pemula itu kira-kira kalau kita mau mulai TikTok tuh apa ya tutorialnya atau caranya tuh kayak gimana sih Tak? Buat pemula ya, gue rasa ya sebenarnya ini menurut gue sendiri sih, sama ada gue pernah nonton video yang ngejelasin tentang gimana sih caranya viral di media sosial. Nah kalau dari apa yang gue tonton sama apa yang gue baca, untuk memulai bisa membuat konten yang menarik apalagi sampai viral itu yang pasti nomor satu kita itu harus suka dan passion dulu ya. Passion dengan niche konten yang kita buat itu. Iya. Jadi kayak kadang tuh gue juga berdasarkan pengalaman pribadi gue ya, sering banget tuh kayak gue ada ide nih pengen bikin konten yang A B C D E, Yeah. tapi kayaknya takut banget tuh, kayak takut mulai, takut kayak kayaknya nih nggak seru deh Iya. kontennya gitu. Aduh kayaknya ini kontennya nggak sesuai sama tren Iya. sekarang gitu. Pernah nggak sih lo kayak gitu? Iya pernah gitu juga, kita ngerasa kalau situasi belum ideal, Iya, jadi iya. kita harus modal ini dulu, modal itu dulu, Betul, takut betul. ada salah, takut ada ini. Betul. Tapi kalau menurut gue sih itu salah sih, jangan kayak gitu, lo harus start dulu sih. Iya. Karena kalau kita
belum melangkah kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi begitu kita melangkah akan ada dimensi baru yang muncul dan kita tahu harus ngapain. Betul banget. Karena yang penting kita coba dulu, nanti kalau ada yang dari hasil yang kita coba ternyata ada pembelajaran baru. Kira-kira apa sih yang mau direvisi atau akan diperbaiki untuk kedepannya kan bisa tahu ya dari situ ya. Jadi menurut gue pribadi sih kayaknya memang yang penting mulai dulu aja, suka dan passion untuk buat konten-konten semacam itu sih. Kalau menurut gue sih gitu Yan. Nah, selain itu gimana sih caranya biar kita bisa bikin konten TikTok yang efektif, yang impact-nya itu luas, jadi semua orang bisa tahu dan juga bisa memberikan manfaat buat masyarakat banyak. Oke, kalau misalkan mau sampai berdampak, menurut gue itu benar-benar kita harus siapin konten yang kita udah siapin banget nih. Kita udah research dulu dari idenya kita, kira-kira ini tuh kontennya bisa kita bawa ke arah mana. Nah kalau kita udah research, udah ada datanya, kita tahu ini hal yang bisa nih, kayaknya menarik deh ini untuk kita bawa, kita share gitu. Atau istilahnya likeable sama shareable. Oh iya benar. Bahasa gue expert banget gak nih? Likeable, shareable. Nanti ini kebetulan katanya editornya kita itu keren banget ngedit Yan. Jadi kalau setiap gue ngomong likeable muncul nih. Iya, coba ulangin lagi ya. Likeable, shareable. Nah, jadi kalau likeable, shareable. Nah, sekali likeable. Udah cukup. Ya. Nah jadi kalau kita udah bikin briefnya, ada ide-idenya seperti itu, belum lagi biasanya kalau di media sosial tuh kita juga sering memperhatikan gimana biar tampilannya itu rapih ya. Tampilannya itu rapih, scripting juga gitu ya. Nah kalau itu udah dilakukan, itu udah next stepnya sih dari yang tadi udah suka dan juga passion, tapi kita udah benar-benar setting, bikin plan. Gue rasa sih itu benar-benar bisa jadi konten yang berguna, bukan hanya sekedar viral aja ya. Gitu sih menurut gue ya. Jadi emang harus benar-benar ada strateginya ya. Iya sih. Plan itu penting sih menurut gue. Ya benar banget tuh. Nah lu ada tips gak? Kalau tadi kan efektif. Kalau sekarang biar viral. Karena ini beda nih. Efektif sama viral. Efektif lu ngasih konten yang bermanfaat. Likeable, shareable. Viral ya lu pengen terkenal. Oke. Yang pernah gue baca sama tonton itu dari beberapa sumber dan ada sumber yang sangat terpercaya bagi gue. Apa itu ya? Tapi dari apa yang gue pelajarin ya Yan ya, yang paling penting dari konten itu adalah sekitar 5-7 detik di awal. Oh gitu ya. Biasanya itu yang menentukan kalau di 5-7 detik di awal ternyata konten yang kita bikin itu menarik. Orang biasanya akan stay untuk nonton. Tapi kalau kayaknya di 7 detik awal aja udah yang kayak boring gitu ya. Itu kayak orang pengen scroll gitu kan. Pengen scroll lagi. Jadi ya yang nge-streamnya juga sedikit kan gitu. Gitu sih. Jadi yang paling penting ketika dia mau efektif, inti atau istilahnya anak zaman sekarang itu atau anak jaksel relate sama ini Yan, pernah nggak dengar daging? Iya benar. Isinya daging banget, isinya daging banget kan. Padet lah ya bisa dibilang. Jadi isinya daging. Intinya yang penting itu tuh kita setting di awal videonya gitu, kita munculin di situ. Jadi bikin orang tuh kayak ini bahasnya nih kayaknya menarik banget nih gitu sih kalau menurut gue. Iya sih benar juga sih. Jadi dia itu isinya daging semua, relate dan mungkin relevan kali ya. Betul. Tapi kalau sama segmen yang umum. Betul. Tapi kalau makan daging jangan lupa sayur ya. Iya dong pasti. Iya, biar pencernaan tetap lancar. Kenapa lari ya pembicaraan? Iya, jadi kemana-mana. Oke. Wah bener banget, berarti di detik-detik awal tuh harus nampol. Betul, jadi yang nonton itu penasaran. Setuju. Gitu. Luar biasa banget nih podcast hari ini ya Marta. Gue jadi penasaran nih, kok lo bisa tahu itu semua dari mana sih Tak? Ih gila, dari tadi kayaknya gue sering nyebut ya, kayak dari apa yang gue baca, dari apa yang gue tonton. Jadi penasaran gak sih ya? Itu datangnya dari mana? Pengen tahu dong. Pengen tahu.
sebenarnya ini obvious banget ya. Ini mau Obvious promo banget, sebenarnya ya. iya. Iya. Jadi gue tahu tentang itu, poin-poin yang tadi gue kelihatan expert banget tuh ngejawabnya ya. Itu gue belajarnya dari Kubisa. Dari video-video micro learningnya Kubisa itu kebetulan ada yang ngebahas tentang cara bikin atau cara agar viral, bikin konten yang viral lah gitu. Oh gitu. Nah jadi selain ada kursusnya, ada juga tuh video-video micro learningnya yang singkat-singkat gitu untuk bisa gitu. belajar gitu. Waduh nih TikTokers yang nonton langsung pada datang ke website yang Kubisa Ih pasti. seru banget gitu. Langsung cari nih caranya gimana biar bisa viral di Ih, gila. TikTok. Cakep banget. Gitu. Jadi kalian harus kunjungi website Kubisa. Ya. Dijamin ilmunya nih daging semua guys. Daging banget. semua. Gak ada tulang. Nggak ada dong kan daging semua. Oh ya daging Iya, semua. daging Iya semua. cakep banget gak tuh. Iya. Gitu. By the way nih guys, buat kamu yang pengen level up skill kamu juga bisa akses beragam materi pelajarannya di Kubisa loh. Nah, jadi langsung aja kunjungi www.kubisa.com atau bisa download aplikasinya di Play Store atau App Store. Ih cakep. Itu tau gak Yan, gue ada lihat katanya tuh sekarang lagi ada event-event gitu di Kubisa lagi banyak. Oh gitu. Jadi kayak kalau lo register, daftarkan akun lo pertama kali, terus lo juga download aplikasinya, lo tuh bisa dapat poin. Oh gitu. Poinnya itu menarik banget nih, Menarik ya. karena ada hadiahnya. Apa tuh? Liburan ke Belitung. Wah. Ih gila gak sih? Poin gue masih ada gak sih? Lo udah download dong? Udah. Ya berarti sekarang kalau lo udah download, kan itu udah duluan ya, kan eventnya baru nih. Oh, baru. Eventnya baru. Gue daftar lagi deh. Lo daftar lagi, lo Ini pakai ajak handphone yang satu lagi keluarga lo. Iya boleh. Lo ajak keluarga lo, ajak siapa deh yang ada di rumah lo untuk download aplikasinya, daftarkan akun. Kan lumayan banget tuh. Iya, ini gue langsung download nih. Download ya. Terus. Nih masih ada satu lagi nih HP lo. Nanti bisa ngumpulin poin. Ikutin webinar-webinarnya, kursusnya, ada paket kursus gitu yang kayak lo beli satu paket itu dapat banyak kursus gitu Yan, tapi harganya lebih murah gitu. Wah gila. Gila nggak sih? Gila nggak sih nih Kubisa nih? Gokil sih. Gue aja sampai daftar lagi nih guys. Iya, Gitu. Iya, jadi jangan lupa ya. Betul. Jadi intinya gue sih masih pengen ngobrol sih sebenarnya. tapi durasinya kayaknya kita dibatasin sih Yan. Takutnya kita jadi bikin webinar di sini. Iya benar. Oke guys, jadi begitu untuk hari ini. Sekian podcast kita. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalian bisa cek di Kubisa mengenai cara viral di TikTok. Oke? Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Oke guys. See you.